tahap di mana Nyai beserta tim Nyai, di sebelahnya adalah konselor profesional nama Pak Despa dari tim Halo Konselor dan juga tim behavior. Setelah menterapi Mbak Pusayang, Mbak Vena Melinda, nanti teknisnya seperti apa bisa disampaikan dari Pak Despa. Dari Nyai pribadi masih sangat sedih ya melihat apa yang sebenarnya ada di dalam hati Mbak Pusayang yang tidak bisa disampaikan di floor. Jadi ini merupakan privasi Mbak Pusayang. Cuman tadi hasilnya ya masih amat sangat depresi. Untuk teknisnya seperti apa Pak Despa? Ya, tadi di mana saat saya melakukan konseling, memang masih mengalami traumatik. Kenapa tadi kok nggak mau ketemu para wartawan? Karena memang saat ada pertanyaan berhubungan terkait permasalahan yang dihadapi, itu akan muncul lagi traumatiknya. Nah, akhirnya saya menggunakan teknik-teknik tentang konseling dan hipnoterapi, dan kita tidak bersentuhan dengan permasalahannya, tapi kita bersentuhan secara psikologisnya. Nah, karena memang kejadian itu sangat terpukul ya, karena dengan ada sentuhan secara fisik sampai mengeluarkan darah, dan itu mengalami satu trauma yang sangat luar biasa. Tentunya kita masih perlu pendampingan khusus dan butuh beberapa treatment selanjutnya untuk kedepannya, untuk persiapan secara psikologis maupun mentalnya. Metode terapinya di apa sih? Ya, salah satunya menggunakan hipnosis, jadi menggunakan hipnoterapi. Jadi diinduksi kliennya di bawah trans, di bawah pikiran sadarnya, dan saya bermain di sana. Itu dilakukan berapa minggu sekali gitu? Nah, rencananya memang butuh beberapa treatment selanjutnya. Memang kita lagi atur jadwal, dan insya Allah saya sama Mbak Roro kita akan kesana lagi Mbak ya. Betul, dalam waktu dekat minimal seminggu sekali, karena memang harus continue dan tidak bisa serta-merta selesai. Karena Nyai pun dengan Pak Despa, dengan psikolog Bu Citra dan juga dokter Diki itu udah hampir 4 bulan lebih untuk Nyai pribadi itu belum bisa merilis Mbak. Jadi sakit hatinya, sakit depresinya, traumanya, ketakutannya masih ada membekas sampai dengan saat ini. Oke, kalau ini masih Mbak Vena tidak masih mimpi buruk kan untuk dilakukan terapi ini? Iya, dia masih ada. Terkadang saat dia tidur, dia masih ada mimpi buruk, terjadi sebuah proses yang terjadi saat ini. Oke, mungkin yang kayak apa gitu? Apakah dia mengigau kah atau gimana gitu? Ya, ada sempat mengigau benar. Apa yang disampaikan ke saya, dia bilang bahwa sering mengigau karena masih tergambar dengan jelas. Apalagi ada trigger, ada pertanyaan apakah kejadian itu gimana Mbak Vena? Kan banyak orang peduli ya. Semakin banyak orang peduli sangat luar biasa, tapi pertanyaannya sama, nanti dia akan keluar lagi gambar kejadian seperti yang membuat dia trauma. Itu akan terekam terulang tuh. Nah, itu makanya sedang kita atasi agar saat ada pertanyaan yang disampaikan saat membuat satu laporan, pertama dia buat laporan, nah tapi yang ketiga kalinya, keempat kalinya ya dia malah nggak nafsu makan, nggak bergairah, susah tidur, bahkan saat itu sampai mimpi buruk seperti itu. Oke, biasanya kan kalau hipnoterapi gitu kan ada kata-kata yang dimasukkan mungkin ke dalam pikirannya. Oh, iya, biasanya benar. apa sih yang intinya gitu yang dibilang ke? Ya, yang saya sampaikan adalah pada dasarnya memaafkan, menerima kondisi kejadian tersebut, dan saya bilang maafkan dan mencintai diri dan mengikhlaskan apapun yang telah terjadi. Itu sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk persiapan tujuan yang lebih baik. Seperti itu yang saya masukkan ke bawah sadar. Ini kalau boleh tahu, Mami Vena sudah berapa kali sih melakukan terapi tersebut? Nyai bersama tim Nyai itu kurang lebih sudah ada 5 kali terapi ya dalam jangka waktu 1 bulan ini, dan ini masih kami Nyai dan tim masih mempunyai PR panjang ya Pak Despa untuk bisa menterapi merilis 100% segala ketakutan, segala depresi, dan sampai dengan detik ini bisa Nyai sampaikan juga bahwa baru berapa hari yang lalu ya Nyai menyampaikan Mbak Vena turun 5 kilo, sekarang ternyata sudah turun 6 kilo. Iya, 6 kilo. Ya, jadi sangat memprihatinkan, sangat disayangkan. Korban KDRT itu benar-benar ngebekas rasa sakit hatinya, rasa depresinya, hingga makan pun tidak ada rasa nafsu makan gitu. Dan alhamdulillah karena tadi memang bersama-sama ya, tadi habis terapi alhamdulillah bisa merilis, agak lega gitu ya. Jadi itu setelah itu kita sholat jamaah bersama, dan tadi udah maam bersama juga. Jadi kalau ada saudara, rekan, sahabat, Mbak Vena mau maam, cuma kalau pas sendiri lagi sedih lagi, nggak mau maam lagi gitu.
perkembangan apa Nyai yang maksudnya yang sudah dari lebih terapi signifikan. kan sudah dilakukan terapi dari minggu-minggu kemarin, sekarang perkembangan apa yang bisa dilihat? Pelan-pelan sudah bisa mengikhlaskan, tapi tidak mungkin ya, tidak bisa serta-merta. Mungkin bisa dijelaskan Kak Diska? Iya. Jadi pada dasarnya memang ini masih bagian sebuah proses ya, belum akhir, tapi memang kalau di treatment sebelum-sebelumnya sama tim kita bahwa sekarang udah ada agak membaik di situ dan dia bisa menceritakan lebih lega dibandingkan sebelumnya gitu. Memang tapi tadi saat terapi pun masih nangis-nangis dia. Progresnya seperti apa Pak? Mungkin sudah 5 kali gitu, apakah ada signifikan dari progresnya? Ya signifikan tentunya, sangat signifikan, tetapi memang kembali lagi ya karena ini kan memang yang ke pos media kan kejadian waktu itu ya, tetapi sebelumnya kan sudah ada KDRT sebelumnya yang sudah dimaafkan, tetapi kan terulang-terulang kembali. Kalau misal dari awal sampai sekarang mungkin udah berapa persen sih dokter itu? Kalau untuk persennya ya pada dasarnya terus meningkat Bang, terus meningkat dan terus meningkat gitu. Tapi kan pada dasarnya memang ini kita butuh pendampingan terus. Semakin orang misalkan ada orang yang bertanya, nah banyak orang fokus ke permasalahannya, tapi kan kita akan didatangkan tim ahli hipnoterapi atau konseling agar nanti saat pemilihan pemikirannya kita fokuskan ke arah positif apa yang terjadi sebelumnya seperti itu. Oke. Biasanya kan kalau orang dihipnotis kan ada gitu hal-hal yang tadinya ditutup-tutupi jadi terbuka gitu, walaupun emang dirahasiakan sama dokternya. Tadi ada gak yang hal-hal fakta baru gitu yang diungkapkan? Ada, tetapi memang itu tidak bisa dipublikasikan karena itu asas kerahasiaan klien. Kalau Mbak Vena sendiri ada rasa kecemasan nggak sih mungkin sampai saat ini? Ya masih ada, masih ada. Kalau misalkan saat dia tidur tadi kan masih susah tidur. Kalau misalkan udah tertidur dia masih mimpi, itu masih ada. Itu cara. Tapi durasinya nggak seperti yang kemarin-kemarin ya, durasinya semakin berkurang ya. Itu cara penyampaiannya ada alat juga nggak sih atau cuma hanya omongan doang? Ya kalau untuk alat itu tidak ada alat ya, tetapi kita menggunakan induksi aja. Dari bicara aja. Kenapa? Dari bicara ya, aja. Afirmasi aja benar. Nyai, ini kan Nyai kan salah satu juga korban KDRT. Mungkin saling menyupport dengan Mami Vena itu seperti apa nih, Nyai? Ini yang teman-teman lihat bersama-sama yang Nyai lakukan adalah mengaturkan psikolog pribadi Nyai, konselor pribadi Nyai, dokter pribadi Nyai, itu karenanya begitu sayangnya dan begitu concernnya terhadap Mbak Sayang yang sesama KDRT. Jadi Nyai sangat tahu persis bagaimana yang dirasakan Mbak Vena karena Nyai pernah ada di titik itu, dan bagaimana sekarang harus bisa pelan-pelan memperoleh suatu ketenangan hati untuk menghadapi sidang-sidang ke depan, karena Nyai sudah pernah melewati saat itu sidang demi sidang di perceraiannya. Jadi ini tidak mudah rekan-rekan media, jadi mohon doanya, mohon supportnya, mohon dikawal terus karena kebenaran itulah yang nanti akan terkuak gitu. Jadi kita tidak perlu memelintir-melintir atau membelok-belakan suatu fakta, dan karena semua Mbak Kusai sudah menyampaikan Nyai pada Nyai segala bukti-buktinya, dan itu nanti akan diaturkan di persidangan, untuk sidang pidananya, untuk sidang perceraian juga nanti sudah bisa kita ketahui bersama juga. Oke Nyai, untuk barang-barang Mas Ferry kan sudah dibereskan. Itu kapan akan dipulangin? Akan dikasih ke Mas Ferry gitu? Kalau itu sih Nyai tidak mau ikut campur, dan Nyai sangat tahu Mbak Vena mempunyai sikap yang bijaksana dan pasti akan segera dikembalikan pada saat yang tepat, karena kalau saat ini belum tepat. Jadi Mbak Vena akhirnya menangis itu ketika mendengar nama Ferry atau menceritakan peristiwanya. Bisa berjawab? Boleh silakan. Iya benar. Apabila misalkan kedengaran nama Ferry, dia ada kesedihan itu, karena kan salah satu pelakunya dia ya, jadi dia muncul kesedihan itu atau menceritakan kejadian waktu itu. Dua-duanya ya. Pada saat mungkin bisa digambarkan secara lebih detail lagi kondisinya Mbak Vena saat ini, karena memang yang kami lihat di media Mbak Vena sudah mulai aktif bikin video di TikTok sama viral gitu. Apa memang ada trauma yang muncul lagi atau memang sudah membaik atau bagaimana yang sebenarnya? Kalau sebenarnya memang ada perbaikan terus gitu. Apalagi kalau misalkan tadi nih yang tadi Mbak Roro sampaikan, yang disampaikan bahwa kita makan bareng, ya bisa makan bareng.
kalau teman ngobrol masih bisa, tetapi memang ketika dia lagi sendiri itu bisa muncul lagi traumatika karena saat itu dia masih terbayang kejadian tersebut. Jadi memang harus ditemani selalu atau gimana sih? Nah, bisa jadi ditemani tetapi dengan orang yang sefrekuensi dia, yang membuat dia nyaman seperti Nyai dan psikolog atau konselor seperti itu untuk pendampingan. Untuk keluarganya sendiri juga harus ya? Iya, seharusnya perlu. Dokter, kan tadi kan disebut kalau dengar Ferry nangis gitu ya. Berarti itu artinya Vena itu ada kebencian sangat besar ya terhadap Ferry ya. Tapi kan itu nggak sehat kebencian itu, Dok. Nah, itu yang sedang tertangan. Pada dasarnya bukan kebencian tapi traumatik. Karena tindakannya ya. Ini kan keluarganya Ferry masih ingin bertemu, berusaha itu ada. Kalau misalkan seharusnya dari awal pertemuan itu saat belum sampai seperti ini, saat kejadian seharusnya ada pertemuan, tapi kan saya tidak sampai titik ke dalam sana untuk keluarga dari pihak sana. Jadi usaha itu memperburuk keadaan sih atau mending nggak usah? Nah, untuk bicara buruk atau tidak Lihat buruk, kondisi kita lihat Vena. kondisinya Mbak Vena. Saat Mbak Vena kondisinya bagus ya itu bagus, tapi kalau kondisinya tidak tepat ya pasti akan memburuk. Mungkin perburukan ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke. Oke.